Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tema 4. Materi kita kali ini adalah tentang alat peredaran darah manusia beserta fungsinya, organ peredaran darah pada hewan, gangguan peredaran darah pada manusia. Alat peredaran darah kita terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Fungsi dari ketiganya berbeda-beda. 1. Darah. Pernahkah kalian terluka yang menyebabkan darah keluar? Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh kita terdapat darah. Darah merupakan cairan di dalam tubuh yang fungsinya adalah A. Pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. B. Menjaga agar suhu tubuh tetap. C. Mengedarkan air. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi. F. Mengatur keseimbangan asam basa. Alat peredaran darah manusia yang kedua adalah jantung. Amatilah gambar organ jantung berikut ini. Jantung merupakan alat pemompa darah. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. 3. Pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu 1. Pembuluh nadi atau arteri, adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. 2. Pembuluh vena atau balik, adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. 3. Pembuluh kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Ada 2 macam peredaran darah, yaitu A. Peredaran darah kecil, yaitu jantung menuju paru-paru, kemudian menuju jantung. B. Peredaran darah besar, dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian menuju jantung. 4. Sistem portae. Sebelum masuk kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam suatu organ yang disebut dengan sistem portae. 5. Sistem imunitas atau kekebalan pada manusia. Ada 2 macam sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu 1. Kekebalan aktif dan 2. Kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Sementara kekebalan pasif adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi kadang darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan kembali lagi ke dalam pembuluh. Hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka antara lain siput, belalang, dan udang. 2. Peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Beberapa hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup antara lain ikan, katak, dan burung. Gangguan peredaran darah. 1. Hipertensi. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. 2. Hipotensi. Hipotensi merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. 3. Kanker darah atau leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. 4. Jantung koroner.
Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. 5. Gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. 6. Anemia atau kurang darah. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah, sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. 7. Stroke. Penyakit stroke adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Mengidentifikasi gangguan peredaran darah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi baik atau tidaknya kerja jantung. Di antaranya, 1. Faktor genetis. Faktor genetis adalah faktor yang dibawa sejak lahir karena keturunan. 2. Faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup adalah faktor yang berkaitan dengan pola makan, pola kerja, pola istirahat, dan sebagainya. Selain faktor umum, ada faktor khusus penyebab gangguan sistem peredaran darah, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan berlemak. 2. Kebiasaan merokok. 3. Mengkonsumsi minuman beralkohol. 4. Makan makanan sampah atau junk food. 5. Terinfeksi zat kimia beracun. 6. Kurang berolahraga. Penyakit jantung. Penyakit jantung atau penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Ada beberapa diagnosis penyakit jantung, yaitu 1. Tes darah. Ada 2 jenis tes darah yang umumnya dilakukan, yaitu tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung. 2. Pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. 3. Pemeriksaan ekokardiogram. 4. Pemeriksaan X-ray. 5. Angiografi koroner atau kateterisasi jantung. 6. CT dan MRI scan. Gejala penyakit jantung. Penyakit jantung koroner terbagi 2 jenis berdasarkan penyumbatan aliran darah ke jantung. Kedua jenis tersebut meliputi 1. Angina atau angin duduk. Angina adalah sakit dada yang timbul karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyumbatan pembuluh darah. Angina dibagi 2, yaitu angina stabil dan angina tidak stabil. 2. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejalanya adalah sakit dada yang parah, sulit bernafas, lemas, merasa pusing, serta panik. Nah anak-anak, sekian saja materi IPA tema 4 kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.